Saya sering dengar dari ibu-ibu kalau mereka beranggapan minum obat cacing, itu cacingnya nanti hancur di dalam ususnya anak. Oh gitu. Jadi kalau cacingnya keluar, Ya. itu obat cacingnya nggak bagus. Nggak bagus. Nggak bagus. Itu pemahaman yang salah justru. The Health Insider, Quality of Life. Nah terus tadi apalagi? Itu kan pencegahannya. Selain itu minum obat gitu ya. Nah, obat mudah sekali didapat. Sekarang obat cacing di mana-mana ya. Nggak usah, mungkin saya nggak usah sebut. Yang perlu diperhatikan itu, saya sering dengar dari ibu-ibu kalau mereka beranggapan minum obat cacing, itu cacingnya nanti hancur di dalam ususnya anak. Oh gitu. Jadi kalau cacingnya keluar, Ya. itu obat cacingnya nggak bagus. Nggak bagus. Nggak bagus. Itu pemahaman yang salah justru. Karena cacing ini makhluk hidup. Ya. Yang dikerjakan oleh obat itu sebenarnya melumpuhkan kait dia ke ususnya anak. Oh. Dia lumpuhkan, jadi dia nggak bisa nempel lagi. Begitu dia nggak bisa nempel kan nanti dia akan keluar. Karena kan usus punya gerakan sendiri ya, namanya peristaltik. Peristaltik ya. Nah, jadi dia akan keluar lewat fesesnya. Kalau memang si cacing itu udah dewasa, udah besar, ya dia akan keluar dalam ukuran yang besar gitu. Jadi si ibu nggak usah kaget. Jadi fungsi si obat itu sebenarnya bukan menghancurkan si cacing, Bukan. tapi melemahkan pegangannya cacing itu ke dinding usus, gitu ya. Nah itu berarti keluarnya kondisi masih hidup atau sudah mati kalau cacingnya kalau seperti itu? Dia udah lumpuh, dan setelah lumpuh dia nggak bisa ngambil apa yang namanya sari-sari makanan lagi yang harus dia dapat gitu ya. Ya udah dia mati sebenarnya itu. Oke. Terus kalau seperti itu misalnya begitu minum obat, apakah periode prosesnya si obat itu bekerja? Apakah langsung minum obat pagi sore sudah keluar cacingnya atau? Nggak lama ininya nggak lama prosesnya minum malam pagi-pagi udah. Berarti cacingan itu hanya yang tadi aja, hanya kondisinya yang menghambat tumbuh kembang anak-anak. Kalau ke orang dewasa bagaimana? Ya, cacingan pada dewasa itu nggak begitu seperti di anak-anak, karena orang dewasa nggak mengalami tumbuh kembang lagi. Jadi ya yang terjadi pada orang dewasa kalau mereka terkena cacingan, ya paling ada parasit di dalam tubuhnya mengambil mikronutrisinya, ya sudah gitu. Paling resikonya nanti kalau dia seorang ayah punya anak ini nanti bisa menular ke anaknya. Itu aja, dia tetap harus minum obat supaya anaknya jangan kena gitu. Oke. Selain itu apalagi sih yang cacingan tuh saya pernah dengar apa ya gitu, cacingan itu kayak menyebabkan kakinya besar atau apa gitu. Ya, sebenarnya cacingan ini banyak ya jenisnya. Kalau saya bahas tadi ke cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi, karena itu yang lebih kosmopolitan ya, yang ada di sekitar kita ini. Cacing lain relatif dia infeksinya tinggi di daerah-daerah bukan perkotaan yang padat seperti ini. Tadi yang disebut kakinya bisa bengkak seperti itu filariasis itu ya masih di tempat-tempat tertentu lah gitu. Kaki gajah itu. Iya, kaki gajah. Itu bukan terjadi di di kosmopolitan yang pemukimannya padat seperti ini, bukan. Kemudian masih banyak lagi yang lain, seperti misalnya cacing pita gitu ya, yang dari sapi atau dari babi, itu kan banyaknya dari sapi. Masuknya bagaimana dari sapi? Cacing pita itu bukan hanya hidup yang paling populer memang di babi ya. Iya. Tapi selain di babi memang juga banyak di sapi. Oh gitu, justru banyak di sapi juga? Iya, dia ada dua jenis. Ada yang bukan dua jenis saja, maksudnya dua jenis yang dominan nih. Taenia saginata, Taenia solium. Taenia solium yang hidup di babi, Taenia saginata ini hidup di sapi. Itu bisa masuk ke kita karena kita makan daging sapinya? Ya, itu salah satunya. Tapi
Daging sapi ini sekarang kita konsumsi kebanyakan sudah kita masak dengan suhu tertentu. Dengan suhu tertentu itu si cacing pitanya sudah mati ya, walaupun entah itu kita rebus, entah itu kita bakar, itu tetap dengan suhu tertentu yang membuat ya kalau ada telur di situ dia udah mati duluan gitu. Yang kedua bukan lewat daging saja, tapi yang kedua lewat ya seperti yang lain-lain, lewat feses dari si sapi atau babi itu. Tapi kan kita kan nggak bersentuhan langsung dengan feses mereka. Nah makanya paling banyak memang kejadiannya itu nggak kosmopolitan, tapi ada di misalnya peternakan atau apa gitu kan, tempat peternakan babi, peternakan sapi gitu. Karena mungkin feses mereka dijadikan pupuk kandang kali ya. Nah itu juga bisa. Karena pupuk-pupuk kandang seperti itu kan masif juga pemakaiannya di kita, jadi ke tempat lain juga bisa gitu. Kalau si petani misalnya nggak pakai sarung tangan atau apa waktu menghandle pupuk gitu, kandang itu. Oke, berarti itu dari situ aja. Nah, ada lagi nggak dok yang? Ya masih banyak sih cacing lain yang ini, tapi yang terutama yang 3 itulah yang kosmopolitan terjadinya di pemukiman yang padat seperti di kota ini. Oke dok, ini infonya udah banyak nih yang saya dapat dari dokter Andi. Kira-kira apa yang mau dokter kasih tahu lagi atau tambahin lagi, atau sebagai apa kata-kata mengenai cacingan ini ke yang nonton nih? Ya, sekarang ini kan lagi pandemi ya. Kadang kita lagi pandemi begini perhatian hanya tertuju ke COVID dan COVID. Kita lupa kalau masih apalagi dengan tipikal negara kita yang tropis ini, kita lupa kalau kita punya musuh abadi yang namanya cacingan. Jadi apalagi terhadap anak-anak kita, karena cacingan itu punya efek yang buruk ke anak-anak kita. Mereka akan mengganggu proses tumbuh kembang dari anak-anak kita kalau misalnya anak-anak kita terinfeksi oleh cacing gitu. Dan anak-anak kita mudah sekali terinfeksi cacing kalau mereka ya tidak menjaga higienisnya. Mereka waktu bermain, setelah itu tidak mencuci tangan, begitu mudahnya apa saja masuk ke dalam mulutnya, atau mereka waktu bermain di luar jajan dan debu-debu bisa hinggap di makanannya, masuk ke mulutnya, kemudian terinfeksi oleh cacing jika ada telur cacing di situ. Nah, cacing-cacing yang kemudian masuk menginfeksi tubuh si anak itu akan tumbuh dewasa, dia akan menjadi cacing dewasa yang mengganggu proses tumbuh kembang si anak dengan menyerobot mikronutrisi yang mestinya digunakan si anak untuk tumbuh kembang tapi dipakai oleh cacing itu. Sebenarnya mencegahnya nggak susah. Jadi apa aja yang nanti masuk ke mulut si anak itu harus dijaga, cuci tangannya, perhatikan pakaiannya, pakai juga alas kaki kalau sedang bermain di luar. Nah, untuk obat nggak susah karena obat cacing sekarang sudah begitu banyak, jadi tinggal minum obat cacing dari apotik. Dan tadi kita belum bahas satu hal, kalau sudah minum obat cacing itu sebaiknya diulangi lagi 4 atau 6 bulan kemudian. Ada satu lagi tipikal untuk yang khusus nih, cacing kremi tadi tuh. Karena kita bahas ibu-ibu yang di video. Kalau satu anggota rumah ada yang terkena cacing kremi, bukan hanya dia yang minum obat cacing, tapi satu rumah yang minum obat cacing. Itu sih. Oke, pembahasan kita mengenai cacingan sudah selesai. Ada pertanyaan? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Mau informasi lebih lanjut tentang kesehatan? Tetap di channel kesehatan terbaik di Indonesia, The Health Insider.